Salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, hari Minggu biasa ke-6, Minggu 12 Februari tahun 2023. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon PR. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita siapkan nyanyian pembuka, puji syukur nomor 670, Tuhan Engkau Kuhormati. Puji syukur nomor 670. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-6 ini. Yesus dalam Injil akan mengatakan kepada kita hari ini bahwa menaati dan menjalankan hukum Allah hanya secara lahiriah saja tidak membuat kita orang-orang beriman atau pengikut-pengikutnya yang sejati. Kepatuhan kita kepada hukum ilahi harus berasal dari keyakinan batiniah kita. Kiranya perayaan Ekaristi kita ini membuat kita bertumbuh dalam cinta kasih yang bebas, penuh tanggung jawab dan tahu memberi diri. Marilah kita mengakui bahwa kita di hari-hari yang lampau telah berdosa. Kita mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa ini supaya dengan hati yang lebih murni kita dapat lebih layak merayakan perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu,
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa.
Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk memperbaharui hidup kami melalui sabda dan ajaran-ajarannya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan Dia, sehingga kami dimampukan untuk menerima hikmat dari-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan-bacaan kitab suci. Pembacaan dari kitab Prasira. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu, kepada apa yang kau kehendaki dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan ulangan.
memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu dengan segenap hati. Aku akan memeliharanya. Berbahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga."
Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Demikian kata-kata Yesus dalam Injil hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya bertanya, bagaimana pendapatmu? Sebagian menjawab, sangat sulit ini, tidak setiap orang bisa. Sebagian lain malah berkata, ini tidak mungkin, saya tidak bisa melakukannya. Beginilah jawaban dari sahabat-sahabat saya. Ini cara lain mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu. Sebagian akan berkata, ini perintah yang tidak mungkin. Bagi yang lain, ideal yang tidak bisa dicapai. Lain lagi, ini nasihat yang sangat tidak praktis, tanda kelemahan yang hanya akan menimbulkan terus kejahatan. Katakan ini kepada presiden yang memerangi teror di seluruh dunia dan ia akan menertawakan Anda. Katakan ini kepada para korban kejahatan atau kekerasan manapun. Mereka akan mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak memahami duka mendalam dan penderitaan mereka. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi perintah yang tidak mungkin ini, ideal yang tidak bisa dicapai ini, dan nasihat yang tidak praktis ini? Saya coba menjawab pertanyaan ini. Pertama-tama, kenapa kita harus mencintai musuh? Pertanyaan ini bisa dibalik. Kemana kebencian akan membawa kita? Sebagai contoh, sebuah perselisihan mengenai kandang babi yang sedang dibangun di belakang rumah Gabriel. Maaf, nama di sini cuma rekaan saja, tidak menunjukkan nama yang sebenarnya. Baunya agaknya mengganggu tetangganya si Utuh. Tapi Gabriel keras kepala. Semua permintaan agar lokasi kandang babi dipindahkan ia tolak. Maka pada suatu hari Minggu pagi, si Utuh dengan sabar menunggu Gabriel. Setelah melihat bahwa ia keluar dari rumahnya, si Utuh mengikutinya dari belakang dengan sebatang besi di tangan. Satu pukulan besi dari belakang kepala Gabriel sudah cukup untuk melumpuhkannya. Gabriel tidak pernah sadar lagi sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Dan si Utuh didakwa membunuh. Kebencian menimbulkan kematian, dan kebencian itu mengakibatkan kehancuran bagi si pembenci. Tidak jadi soal berapa banyak alasan yang kita bisa berikan untuk membenarkan kita membenci sesama. Kalau kita menuruti godaan itu, hidup kita habis. Jadi, mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Saya akan coba memberikan 4 alasan.
Alasan pertama, alasan teologis. Kita harus mengasihi musuh sebagai murid yang baik yang mengikuti teladan Allah. Yesus mengatakan dalam Injil bahwa Allah itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lukas pasal 6 ayat 35. Kebaikan terhadap yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat merupakan tanda bahwa saya adalah putra atau putri Allah. Alasan kedua, alasan kristologis. Kita harus mengasihi musuh karena kita mau mengikuti teladan Yesus yang bukannya meminta pasukan para malaikat datang, Matius pasal 26 ayat 53, agar musuh-musuhnya dihancurkan. Ia malah berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Alasan ketiga dapat dikatakan alasan politis. Kasihilah musuh-musuhmu merupakan satu-satunya solusi untuk memutuskan lingkaran setan, perang, kekerasan, dan kematian di dunia ini. Martin Luther King, pejuang negro Amerika, pernah berkata, kebencian yang dibalas dengan kebencian hanya akan mengintensifkan eksistensi kebencian dan kejahatan di dunia. Bukankah ini benar sekali bagi kawasan Timur Tengah yang sedang bergolak, Ukraina dan zona-zona lain yang sedang berperang? Meskipun begitu banyak orang sudah membuktikan bahwa dialog dan gerakan tanpa kekerasan itu solusi yang jauh lebih baik dalam perjuangan kita menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih aman. Akhirnya alasan terakhir kenapa musuh harus dicintai adalah alasan medis. Kebencian menyebabkan sakit kepala, stres, dan sakit jantung. Kebencian bisa membawa orang kepada kerusakan psikologis dan emosional dengan akibat-akibat destruktif. Kalau kita membenci, kita tidak bisa berpikir lurus. Kita cenderung melakukan hal-hal yang tidak logis. Kita anggap masalah kecil sebagai besar sekali. Kita menuduh seluruh dunia berkomplot melawan kita. Kita pada akhirnya melihat musuh ada di mana-mana. Di lain pihak, cinta kasih membuat diri kita tetap sehat dan secara psikologis seimbang. Saudara sekalian, bagaimana seharusnya kita mengasihi musuh-musuh kita? Ada dua kemungkinan cara menghadapi masalah ini. Yang pertama, jujurlah pada diri sendiri. Kita tidak sempurna. Kita sendiri punya kelemahan-kelemahan, sifat-sifat yang kurang baik, dan kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuat orang-orang lain merasa jengkel. Boleh jadi surprise bagi kita untuk tahu bahwa awal kebencian adalah perasaan aneh, tidak suka akan cara seseorang berjalan, berbicara, malah cara berpenampilan. Bahkan sebelum orang buka mulut, dia sudah memutuskan apakah dia akan menyukai kita atau tidak. Ini akan meningkat menjadi kebencian dan kekerasan. Saudara sekalian, kita dengar atau baca dari berbagai berita media bahwa setelah menara kembar di New York runtuh dalam serangan 9 November, banyak orang Amerika berkata, mengapa ya mereka begitu membenci kita? Dengan mengakui bahwa sikap, tindak tanduk, dan kelakuan kita sendiri dapat menyebabkan seseorang membenci kita, bisa menjadi kesempatan yang baik untuk mulai mengasihi musuh. Kita tidak dapat minta semua orang agar mengasihi kita, tapi kita dapat mencari alasan-alasan kenapa orang lain tidak suka kepada kita, dan kita dapat melakukan sesuatu mengenai hal itu. Yang kedua, jujurlah bagaimana kita memandang orang-orang lain. Tidak ada orang yang 100% buruk. Tidak ada orang yang ada di luar jangkauan penebusan. Ada unsur kebaikan pun di dalam diri kriminal yang paling buruk sekalipun. Bos kita, rekan kerja kita, teman kelas kita, suami, istri, kakak adik, bisa saja tidak mungkin kita berurusan dengan mereka. Tapi kalau kita melihat melampaui wajah mereka yang buruk dan kelakuan mereka yang tidak menyenangkan, kita dapat selalu menemukan sesuatu yang positif, yang menarik, dan barangkali bahkan patut kita contoh.
Kita tidak dapat merubah cara dia tampil atau bertindak, tapi kita dapat selalu merubah cara kita memandang dan bertindak terhadap dia. Martin Luther King lagi pernah berkata, cinta kasih adalah penolakan untuk mengalahkan individu manapun. Kemenangan terhadap musuhmu dapat memberikan kepada Anda kepuasan sesaat. Mengasihani musuhmu akan menjadi tanda kekuatan batin Anda, kematangan moral Anda, dan sikap seperti Kristus. Saudara sekalian, kasihilah musuhmu. Lebih gampang dikatakan daripada dilakukan. Tapi apakah ada opsi lain menghentikan kebencian dan kekerasan? Barangkali sudah tiba saatnya kita ambil serius perintah Yesus ini dan mulai menciptakan jalan hidup alternatif di mana kasih menimbulkan kasih dan mengubah musuh menjadi sahabat. Amin. Marilah kita berdiri untuk menanggapi firman Tuhan yang kita dengar dari bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Kita mengucapkan kredo yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita susah. Doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang menuntun hidup kita dengan hukum-Nya menuju kepada kehidupan kekal bersamanya. Bagi gereja umat Allah, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menegakkan hak-hak manusia serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, semoga kabar baik tentang kasih dan teriman-Mu sungguh dialami oleh mereka yang miskin, sakit, dan tersisih dari masyarakat melalui kebaikan hati sesamanya. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi pendidikan Katolik, Tuhan curahilah para pemimpin gereja perhatian dan semangat untuk mengelola pendidikan Katolik agar semakin terarah pada terwujudnya cita-cita pendidikan dari-Mu sendiri. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua, terangilah hati dan budi kami, sehingga dengan tekun dan penuh semangat mencari kehendak Allah, saling menghargai kebebasan, dan memberi kesaksian tentang kebaikan-Mu. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Kita berdoa juga untuk Sekolah Dasar Katolik 10 Santa Teresia Manado dan SMP Katolik Pas Kristi Paniki. Semoga Tuhan memberkati segala niat baik sekolah-sekolah ini, khususnya yayasan dan kongregasi SYMY dalam usaha-usaha memajukan pendidikan Indonesia.
Mari kita mohon juga untuk warga sekolah yang beralih ulang tahun, Ranvi Rotulong yang ke-7 tahun, Matthew Lahamendu yang ke-8, Brooklyn Angels yang ke-7, kiranya Tuhan memberkati hidup dan karya mereka serta cita-cita mereka. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah kami, berilah kami keberanian untuk bersikap bebas dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri serta sesama menurut teladan Yesus Putra-Mu yang hidup bersama dengan Dikau selama-lamanya. Amin. Puji syukur nomor 377, kami unjukkan, kami sembahkan. Puji syukur nomor 377.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta serupa Allah. Amin. Saya lupa membaca dalam doa umat. Bersama keluarga Tumbol Meningka mengucap syukur atas hari ulang tahun yang ke-22 tahun anak Ivan Tumbol, sarjana kedokteran pada 12 Februari 2023. Dari anak dan cucu, mohon doa untuk hari ulang tahun dari Mami Oma Linda Tampi, dan mohon doa untuk kesembuhan adik Clark yang sedang sakit. Bersama keluarga Walan Sendau Sandak, bersyukur atas selesainya studi S2 dari Ibu Sri Enda Sandak. Semoga bersama keluarga Mendagi Tampi, mohon doa untuk keselamatan jiwa almarhum Bapak Henry Samuel Mandagi. Semoga dia senantiasa merasakan kebahagiaan sejati di rumah Bapaknya bersama para kudus dan menjadi pendoa bagi keluarga yang mencintainya yang masih ditinggalkan di dunia. Kita berdoa untuk mereka yang berhari ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati hidup dan karya mereka serta cita-cita mereka. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, pencipta dunia dan sumber segala kehidupan. Engkau tak pernah meninggalkan karya kebijaksanaanmu, bahkan sampai sekarang pun Engkau tetap bekerja dengan bijaksana di tengah kami. Dengan tangan kuat dan dengan terentang Engkau telah menuntun umatmu Israel melintasi padang gurun. Kini dengan kekuatan Roh Kudus Engkau pun selalu mendampingi gerejamu yang sedang mengembara di dunia dan menuntunnya lewat lorong-lorong fana menuju sukacita abadi di dalam kerajaan-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Maka kami pun bersama para malaikat dan orang kudus menyanyikan madah kemuliaan-Mu dengan tiada henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gerejamu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Maka Tuhan, setelah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, teguhkanlah kami dalam kesatuan, agar bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, bersama semua uskup, imam, diakon, dan segenap umat-Mu yang sedang berziarah melalui jalan-Mu, dalam iman dan harapan, kami sanggup menyebarkan sukacita dan iman kami di dunia. Ingatlah akan saudara-saudari kami, terutama yang kami doakan dalam kesempatan ini yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkau-lah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir. Dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, yang sudah dipermandikan, sudah menerima komuni pertama, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih.
Puji syukur 432. Pujian kepadamu Tuhan. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah Tuhan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang sangat susah dan duka lara, di tengah kehidupan teman setia untuk selamanya. Puji syukur 430. Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam upah anggur roti. Kami menghaus, kami harapan, tanpa Dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah, berkata salah, kami hidup lagi. Puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Dikau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tidak menghendaki agar kami berbuat dosa dan jatuh binasa. Maka kami bersyukur atas santapan tubuh Kristus Putramu yang menjadi daya ilahi untuk melawan dosa dan sumber pengharapan akan kehidupan kekal yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon PR yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa ke-6 ini. Juga para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi misa pagi, persekolahan suster GPI, SD dan SMP, kemudian kepada suster-suster yang sudah membantu, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, pembina sekami dan pendamping, serta semua umat yang hadir dan ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Informasi selanjutnya, petugas penyelenggara minggu depan, Minggu 19 Februari tahun 2023, hari Minggu biasa ke-7, penyelenggara liturgi misa pagi, KBK Unit Santo Gregorius Agung, misa sore, KBK Unit Santo Nicholas of Talentino, dekorasi wilayah rohani Santo Valentinus, kebersihan sonar paroki Bunda Teresa. Selanjutnya disampaikan apabila ada misa di wilayah-wilayah rohani, hendaknya menggunakan meja altar yang layak. Selanjutnya, informasi bagi umat atau siapa saja yang berkerelaan hati untuk menyumbang untuk sumbangan renovasi fasilitas gereja bisa diberikan langsung kepada Bendahara Paroki Ibu Deisi Rares atau lewat rekening Bank BNI atas nama Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Disampaikan banyak terima kasih kepada umat yang telah menyumbang untuk solidaritas Gereja Katolik Universal. Dari Bendahara Paroki, amplop dana solidaritas Gereja Katolik Universal telah disetorkan ke Keuskupan Manado pada hari Rabu 1 Februari 2023 sebanyak 158 amplop. Jika masih ada amplop dana solidaritas Gereja Katolik Universal yang belum terkumpul, tolong pengurus wilayah rohani dapat mengumpulkan dan akan disetor ke keuskupan untuk periode berikutnya. Selanjutnya, kepada siapa saja yang ingin menyumbang untuk gerakan orang tua asuh untuk seminari Keuskupan Manado, bisa dilihat di dalam warta paroki di edisi-edisi yang lalu. Ada kirisnya dan juga ada nomor rekeningnya. Selanjutnya dari Sekretariat Paroki disampaikan kepada seluruh umat apabila minta misa di rumah atau pemberkatan dan lain-lain, setelah sudah waktunya oke, tolong disampaikan kepada Sekretariat agar dapat dicatat sebagai memo di Sekretariat. Kemudian disampaikan kepada pengurus wilayah-wilayah rohani agar dapat mengisi data statistik wilayah rohani tahun 2022 dan isian dari pastor paroki, inilah wilayah rohaniku. Formulirnya bisa diambil di Sekretariat Paroki. Selanjutnya pengumuman
Untuk menikah, mohon yang hadir boleh berdiri dan menghadap kepada umat. Hendak menikah Kamis 23 Februari 2023, pasangan calon nikah Huo Chen, putra dari Huo Mangjun dan Wei Suangli dari Xingtai, Hebei, Cina, dengan Fitria Margareta Kaunang, putri dari Herman Kaunang dan Yari Powa, almarhumah, wilayah rohani Santo Mikael, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Rencana peneguhan nikah mereka akan dilaksanakan di Gereja Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Dibaca untuk pertama kali. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan pasangan ini untuk menikah, segera menghubungi pastor paroki. Dan mohon doa umat sekalian agar pasangan ini tidak memiliki halangan dalam proses peneguhan nikah mereka. Terima kasih, silakan duduk. Untuk informasi keuangan bisa dibaca di dalam warta paroki dan juga akan disebarkan lewat WhatsApp grup paroki. Selanjutnya informasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Katolik de la Salle Manado tahun akademik 2023-2024. Pendaftaran dilakukan secara online melalui pmbunikadelasalle.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor admisi via handphone atau WA yang akan nanti ditempelkan di dalam papan informasi. Perlu juga disampaikan bahwa ada fakultas dan program studi teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Untuk pertanian ada program studi agribisnis dan ekonomi serta bisnis, ada akuntansi dan manajemen. Untuk fakultas hukum ada ilmu hukum dan fakultas keperawatan ada ilmu keperawatan, profesi nurse dan fisioterapi D3. Untuk fakultas pariwisata ada hospitality dan pariwisata. Sedangkan fakultas ilmu pendidikan ada program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Informasi lainnya bisa diambil di dalam brosur yang telah disiapkan. Dan kesempatan berikutnya kami berikan kepada persekolahan SD dan SMP Suster. Kepala sekolahnya kami undang untuk dapat menyampaikan informasi penerimaan siswa baru. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat hari Minggu, Pastor Paroki, umat dan Dewan Paroki yang terkasih. Sebentar saja kami hanya mengingatkan kami SD Katolik 10 Santa Teresia Paniki dan SMP Katolik Pax Christi Paniki telah membuka pendaftaran siswa baru baik yang Katolik maupun non-Katolik. Kemudian satu hal yang kami tambahkan bahwa mari kita tanam investasi untuk pendidikan dan iman anak-anak Katolik kita demi masa depan mereka. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih atas pengumuman-pengumuman ini. Saya menambahkan apa-apa. Sesudah misa minggu depan, tanggal 19 Februari sore, ada sosialisasi APP. Karena hari Sabtu baru dapat giliran ke Fikepan Manado untuk dapat sosialisasi APP di Lota. Setiap paroki diharapkan 3 orang yang hadir di situ. Maka di paroki ini akan ada sosialisasi APP dari 3 orang itu yang hadir di Lota tanggal 19 Februari malam. Saya mengundang DPP Pleno
untuk datang menghadiri sosialisasi APP ini, karena Ketua Kota Wilayah akan mensosialisasikan APP ini kepada wilayah-wilayah masing-masing. Jadi diharapkan untuk DPP Pleno untuk hadir dalam APP ini. Terima kasih kepada Anda karena sudah menunjukkan solidaritas bagi anggota masyarakat, jadi bukan cuma Katolik, tapi anggota masyarakat yang kena dampak bencana alam beberapa saat yang lalu. Masih dibuka kesempatan untuk tahap berikut, yakni di wilayah Koka, karena yang minggu lalu itu cuma habis dalam wilayah Kima Atas untuk membantu masyarakat yang kena dampak itu. Jadi untuk minggu ini kita khususkan untuk umat masyarakat di Koka. Jadi masih tetap dibuka kesempatan untuk Anda datang menyumbang sembako sampai hari Jumat yang akan datang ditutup. Tanggal 22 Februari hari Rabu adalah hari Rabu Abu, hari pantang dan puasa wajib. Memang bukan hari Rabu yang akan datang, tapi hari Rabu yang minggu yang akan datang adalah hari ulang tahun saya juga. Tapi karena hari itu adalah hari pantang dan puasa wajib, maka dibatalkan hari perayaan hari ulang tahun saya itu. Karena buat apa kita bikin perayaan padahal kita wajib puasa dan pantang hari itu. Jadi dibatalkan saja. Demikian pengumuman-pengumuman, mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Syukur kepadamu. Nyanyian penutup Mada Santa Perawan Maria, Salve Regina. Senja, sekarang so besar toh, ini mau Natal, kira-kira ada apa yang Senja ingin mau sampaikan Pak Mama dan Papa dang?
Waktu demi waktu, ku cari jawaban dari semua ini. Namun, semua bagai fata morgana. Papa di mama lagi begitu. Ndak ja perhatikan pas senja. Sibuk kerja terus. Oh, nih anak mulai pandai, Kang. Selama ada baking ini. Iya bos, sana lagi belum kelar-kelar itu sebelah. Dia membawaku, menuntunku selama ini untuk semua jawaban yang kuharap. Sampai sekarang juga supaya Senja tahu itu semua demi Senja. Kita ini kerja for Senja. Waktu bergulir tak terkendali. Mana suruh lupa ngadampe pesanan buket? Aduh. Ku bersandar pada detik-detik waktu. Aku terpuruk, aku jatuh. Torang harus masuk gereja, jangan iko ngadapi orang tua kelakuan. Iya, memang kita sadari. Orang selalu lupa diri. So sadar dan Kang. Juga nanti dia berubah. Salah, nyanak berubah salah ya Tot. Mau jabatan, mau ada jabatan, semua itu sama di mata Tuhan. Kita mau masuk dulu di ruangan. Dorang sobat tunggu kuat. Waktu dia hamil Pak Senja, Ibu Rini menangis di pilar sana. Dulu pe susah, orang ingat Pak Tuhan. Yang penting orang kasih kesempatan orang untuk berubah. Doh? Selama Senja nak masuk gereja dengan Iko PPA. Pokoknya jangan lupa di gereja, no? Seseorang mau berubah, orang juga nak tahu kapan. Iya juga sih. Berharap kapan bisa memeluk harapanku. Ku bertahan dan bertahan. Inilah kisahku. Senja.